Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Salah ya, Wahab. Ulangi mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'annahum yatafakkarun. Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Surat Al-Hasr ayat 21. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih dapat podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu kita pada siang hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilakan kepada Ustazah Hilal. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih dikasih waktu sama Allah ya Ustazah. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Baiklah, insya Allah pada siang hari ini podcast kita akan kita mulai dan akan saya memperkenalkan bintang tamu pada siang hari ini. Bintang tamu yang pertama ada Ibu Siti Nuryani alias Teteh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya Teh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Silvi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ibu Silvi atas kehadirannya. Dan seperti biasa podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Khazanah Kebajikan Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita berada di kawasan Yayasan Khazanah Kebajikan. Yayasan Khazanah Kebajikan itu punya 4 lembaga sekolah. 1 SD, alhamdulillah SD-nya maju. Tahun akan datang akan buka kelas bilingual 2 bahasa Indonesia dan Inggris. Lembaga kedua MTS. MTS itu adalah Madrasah Sanawiyah sama sekelas SMP. Ini lebih maju nih. Kelas bilingualnya lebih dahulu dan juga murid-muridnya juga lebih banyak. Dan lembaga ketiga adalah SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Beberapa jurusan kayak tata boga, perkantoran, TIK, apalagi visual audio. Nah ini juga maju juga. Mohon doanya semoga lembaga-lembaga ini maju. Dan yang keempat adalah sekolah MA itu Madrasah Aliyah. Dan alhamdulillah maju juga. Mudah-mudahan sekolah 4 lembaga ini bersaing dan masing-masing
maju semua, bersaing sehat. Selain itu di Hazanah Bajikan juga ada gedung tahfiz. Jadi bagi orang sekolah dia pingin juga sekaligus tahfiz, bisa anak-anak itu dia menghafal Quran. Sekarang ada yang 11 juz, 3 juz, ada yang 7, 8 juz, bervariasi. Dan di Hazanah Bajikan juga ada ekonomi umat. Ekonomi umat itu sebuah toko ya, jual beli pemakanan atau air, supaya anak-anak tahu gimana sih kalau kita mau jualan tuh, berbarang, jual barang. Dan kadang-kadang yang menjaga juga anak-anak juga. Dan di Hazanah Kebajikan juga ada produksi roti, yang roti itu produksi setiap hari karena untuk makan ibu-ibu pengajian yang offline. Dan rotinya harus ada terus nih karena untuk konsumsi yang kajian itu. Selain itu juga ada kebun singkong. Alhamdulillah kebun singkongnya juga sudah menghasilkan. Ada juga ternak ikan lele juga alhamdulillah sudah berproduksi juga. Dan ada lagi di sini rumah Wisma ini. Ini dihuni 13 DTP. DTP itu orang-orang yang hamba Allah yang belum nggak bisa melihat natural mitra. Dan di sini juga di rumah ini juga ada juga tempat kita podcast, pengajian offline pagi, on Zoom juga. Ada juga tahsin, di guru tahsinnya, guru tahsin favorit ibu-ibu, Ustazah Ani Muhali. Dan juga alhamdulillah juga selain itu juga ada juga anak-anak belajar bahasa Inggris setiap Sabtu Minggu. Dan juga di sini juga ada juga guru-guru yang diskusi di sini sampai setiap malam, dan ada juga TPA. Nah itu. Dan satu lagi Hazanah Bajikan juga itu penyewaan mobil. Di mobil itu bisa 2 bus, bisa Elaf, bisa Avanza, Afifi, bisa. Dan alhamdulillah jebolan Hazanah Bajikan itu sebelah kiri saya nih. Udah jadi ustazah besar ya Pak Kiai. Ya, udah ustazah kembang kemana-mana. Kalau dia ceramah dikasih buah. Masya Allah. Diantarin. Alhamdulillah. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Silakan ustazah lanjutkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Semoga Yayasan Hazanah Bajikan makin berkembang, Pak. Amin. Makin maju, program-programnya juga Amin. Semoga dimudahkan Allah. Amin. Pak Kiai, podcast pada siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti, Pak Kiai. Ya. Yaitu kematian. Masya Allah. Setiap jiwa pasti akan mati, Pak Kiai. Bagaimana Quran menjelaskan tentang kematian, Pak Kiai? Ya memang setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Semua orang. Cuman waktunya ya nggak tahu ya. Ini kalau kita cerita mati itu ya bisa ngeri-ngeri sedap juga. Masya Allah. Tapi padahal itu nggak bisa dihindarin kalau udah sampai waktunya. Sampai 3 kali Allah bicara dengan kata-kata yang sama. Pertama, suratnya 3:185. 3:185. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Shadaqallahul azim. Jadi itu sekali ini. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, adapun disempurnakan amal orang nanti di hari kiamat. Kalau orang misalnya beramal sekarang di dunia ini,
jadi sudah dibalas oleh Allah, tapi sempurnanya nanti hari kiamat. Makanya barang siapa yang meninggal dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itu adalah orang yang beruntung. Adapun kehidupan dunia ini senang sih, tapi nipu. Yang nggak tipuan itu di sana nanti. Hanya kalau orang itu masuk surga itu, dia di dunia bahagia, matinya surga. Bidadarinya di dunia, dia bawa ke surga bisa. Berondongnya di dunia, kekal. Kita lihat lagi ayat yang lain lagi. Suratnya 21, ayatnya 35. Silakan, Teteh. Ya, 21:3. 1:35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, 2 kali nih. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Di dalam Tapi Allah rahasiakan kapan waktunya. Di dalam ayat ini kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya. Apa Jadi- maksudnya Pak Kiai? Jadi maksudnya nih orang itu pasti diuji. Ujinya menurut manusia itu buruk. Padahal itu baik. Atau juga ada juga diuji dengan menurut manusia itu baik, padahal buruk. Contohnya nih, misalnya ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Kayaknya dia melihat buruk kan. Padahal sebenarnya dengan dia uji di kemiskinannya dia selamat daripada kemaksiatan lebih besar lagi. Kalau orang kaya itu kan dia bisa berbuat segala-galanya dia. Dengan uangnya itu ya. Pak? Iya, kenapa dia tinggal teleponnya, siapin ya hotel nomor sekian ya. Wah, saya akan situ. Wah, bisa kan? Iya. Kaya, Bisa untuk berjudi juga ya. Pak bisa Kiai. juga judi, bisa Bisa juga membuat dia sombong minuman juga Pak keras, Kiai, ya. bisa juga sombong. Sombong. Nah, kalau dia sampai terjadi begitu, ya lebih baik orang sederhana, tapi dia tidak berbuat begitu. Artinya kebahagiaan, kebaikan itu juga ujian juga Pak Kiai, Ujian. ya. Selama ini kan kita mengira kalau ujian itu ya keburukan itu. Iya, selalu keburukan kan. Iya. Nah, makanya sebenarnya kalau yang paling hebat itu orangnya udah kaya, amal ibadahnya, Masya Allah. beribadahnya dia untuk hablum minallah minannasnya amal ibadah dengan hubungan pada Allah dan sedekahnya banyak. Nah, itu yang berarti sukses dia diuji. Nah, setiap manusia pasti akan balik kepada Allah. Orang yang diuji oleh Allah dengan enak juga ujungnya meninggal. Orang yang diuji oleh Allah yang tidak enak juga ujungnya tetap juga meninggal juga. Cuman tanggal meninggalnya hanya Allah yang tahu. Kita lihat lagi suratnya 29 ayatnya 57. Silahkan Ustazah Yuli Halim 29:57. Baik, saya akan baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayatnya 57. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Sedaqallahul azim. Nah, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita meninggal, kembalinya kepada Allah. Nah, kalau dia amalnya baik, berarti dia kembali kepada Allahnya surga. Kalau dia amalnya buruk, kembali kepada Allahnya neraka. Gitu. Makanya kalau orang yang banyak berbuat baik, dia mati, Allah bilang jangan bilang mati, yaitu hidup. Kamu aja yang nggak tahu. Kalau yang baik nih, misalnya nih di surat 2, 153, 154. Silakan Bu Silvi. Terima kasih. Saya akan bacakan surat 2 Al-Baqarah ayat 153 Dan dan 154. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh,
Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Nah, jadi kalau orang yang selama hidupnya di dunia dia sholat, dia ibadat, dia baik, meninggal dia, Allah bilang jangan bilang meninggal. Dia itu hidup, cuman hidupnya di alam lain. Nah, di alam lain itu dia senang, bahagia, ketemu sama keluarganya, ketemu sama bapak ibunya yang udah meninggal duluan. Coba kita lihat lagi di surat 3, 169. 3, 169. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Ali Imran ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Nah, jadi jangan kamu katakan mati kalau orangnya matinya di jalan Allah itu. Dia itu hidup, malah Allah rezekinya pun dijamin. Nah, bagaimana kondisinya di situ? Kondisinya di alam barzah itu bagaimana? Kondisinya coba lihat ya selanjutnya. 170, 171-nya. Silakan Teteh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Shadaqallah. Nah, jadi kalau orang yang beriman, ya beramal soleh itu, sampai Allah katakan jangan bilang mati, dia itu senang, rezeki dijamin. Dan mereka juga di sana itu senang ketemu semua bapak ibunya udah meninggal, sama kakeknya udah meninggal, dia ketemu di sana. Dan dia melihat yang masih hidup ini, anaknya masih hidup, dia lihat. Dan dia tidak bersedih hati dan tidak khawatir. Memang benar ya Pak Kiai, memang kalau orang yang sudah meninggal itu melihat yang masih hidup. Ya. Benar. Tadi iya. Mereka melihat. Tapi yang hidupnya nggak bisa ngelihat dia, karena alamnya beda. Artinya kalau dia ngelihat anaknya soleh atau solehat, dia iya. bahagia bahagia ya. Senang. Apabila anaknya berbuat jahat pun gitu kan pasti melihat. Gitu. Sedih juga. Dia melihat juga, cuman nggak ada rasa sedihnya itu. Kenapa? Selama dia sudah ngajarin. Masya Allah. Dia udah ngajarin kebaikan-kebaikan, terus dia buat kejahatan, ya dia nggak sedih juga. Saya sudah ajarin dia. Tapi kalau yang dia berbuat baik nih, misalnya ada orang tuanya ini udah meninggal, terus orang tuanya ini mau umroh, oleh anaknya diumrohkan, terus senang banget tuh. Masya Allah. Kenapa? Menolong dia betul. Karena memang dia mau umroh waktu masih hidup, tapi belum kesempatan. Dia belum sempat Pak. Nah, Dan di Badal itu Pak Kiai ya? Iya, di Badal itu. Di Badal itu ya. Masya Senang sekali itu. Pak Kiai, bagaimana cara kita mempersiapkan kematian Pak Kiai? yang pasti datang Pak Kiai ya. Gitu ya. Masya Allah. Benar. Ada Bagaimana nggak ya? mungkin doanya Pak Kiai supaya Bisa. kita husnul khotimah gitu Pak Kiai? Coba kita lihat bagaimana caranya supaya kita tuh meninggal husnul khotimah. Suratnya 13 ayatnya 22. 13:22. Silakan Ustazah Yuli Halim. Saya akan baca ayatnya 13, suratnya 22. 13:22. Ya, 13. Surat 13 ayat 22. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Allah, 1.
melaksanakan sholat, 2, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka 3, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, dia meninggal husnul khotimah. 1, sabar. 2, sholat. 3, infak sedekah. 4, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada 4 ini, nanti dia meninggalnya husnul khotimah. Tempat kembali yang nikmat sekali. Bukan saja itu, kalau dia punya 4 ini nih, dia punya 4 ini, lanjut selanjutnya. Silakan Bu Silvi. Baik, terima kasih. Saya bacakan surat ke-13 Al-A'raf ayat 23. Auzubillah Dan 24. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga-surga Eden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyang, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke dalam tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, terus? Ayat 24-nya, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, makanya sebetulnya kalau orang 4 amalan ini, Masya Allah. sabar, Yang keempat itu Pak sholat, Kiai masih agak infak, membalas kejahatan kebaikan. Sekali kita lolos, 2 kali lolos, 3 kali harus lolos juga. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Allah bilang kalau kamu punya 4 ini nanti kamu meninggalnya husnul khotimah. Bukan saja husnul khotimah, malah di ayat 23-nya itu dia masuk surga Aden bersama keluarganya, sama bapak ibunya, nenek kakeknya, anaknya, cucunya. Nah, di sini pasangannya Pak Kiai, pasangannya yang soleh Suami juga istri. berarti. Ya, saya soleh juga. Kalau pasangan nggak soleh, enggak. Nah, imannya sama. Iya, yang imannya sama. Kalau pasangannya yang nggak soleh, nggak akan. Beda kapling nih. Ya beda kapling. Masya Allah. Nah, sampai dia masuk surga itu para malaikat itu mengucapkan selamat atas kesabaran kamu di dunia. Selamat atas kesabaran kamu di dunia. Ucapannya coba, selamat atas kesabaran kamu di dunia. Enggak yang lain. Enggak ucapan misalnya, oh selamat sholat kamu, enggak. Selamat tahajud kamu, enggak. Selamat atas kesabaran kamu di dunia. Berarti nilai sabar itu tinggi banget. Ya, gimana nggak sabar? Orang jahat balas baik. Orang ngomongin dia gini-gini. Dibeliin mukna. Masya Allah. Biar sholatnya, biar tobat. Iya, coba. Masya Allah. Pak Kiai, tamu kita sudah datang nih. Ah. Masya Allah. Ahlan wasalan Bu Indah Sujono. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast. Terima kasih atas kedatangannya. Dan tamu kita berikutnya ada Kak Aida. Nah, Ya Allah. alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Selamat datang Kak Aida. Terima kasih atas kedatangannya. Baik Pak Kiai. Ini ada pertanyaan dari saya sendiri nih Pak Kiai. Kan tadi kita selalu bicara ketika mati nanti orang tua kita melihat kita anaknya soleh atau tidak, artinya dia orang tua kita tahu gitu. Ada doanya nggak sih Pak Kiai supaya kita kumpul dengan orang tua, anak cucu kita nanti Pak Kiai pada akhirnya di surga nanti Pak Kiai? Ada doanya. Doanya surat 25, 74, 75, 76. Silakan Teteh. Ya, baik. Surat 25 ayat 74 ya. Ya. 74 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Terus
Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga. Karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Shadaqallahul Azim. Doanya itu. Pendek sih doanya, nggak panjang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dan pasangan kami dan anak cucu kita orang sedap dipandang mata. Jadikanlah kami satu keluarga itu menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Dia terus baca ini, Allah katakan dia bukan saja masuk surga di dunia, tapi dia juga surga di akhirat juga. Tapi apa? Biar lihat berkat kesabarannya juga. Allah minta sabar lagi nih. Dan di sana kekal selama-lamanya dan tempat yang paling indah. Oke, mau tanya, seandainya perempuan atau laki-laki punya pasangan itu melebihi dari satu, soleh dua-duanya misalkan seperti itu nanti ketemu di sana dua-duanya? Ketemu? Bukan salah satu aja gitu? Enggak, ketemu. Oh, dua-duanya? Kan dua-duanya soleh semua. Kecuali kalau misalnya yang satu soleh nih, yang ini enggak, yang soleh, yang soleha misalnya. Atau suami soleh, tapi yang satu enggak, yang soleh. Terima kasih. Nah, balik lagi tadi berarti kehidupan kita ini bukan saja kehidupan kita di dunia saja, ada lagi kehidupan kita di setelah kematian. Iya. Tapi untuk menentukan kehidupan setelah kematian itu senang tidak senang di dunia ini, kan. Makanya tadi kan kalau orang itu pingin ya senang lagi di akhirat nanti itu ya sabar, sholat, infak, membalas kejahatan dengan kebaikan. Emang berat sih balas kebaikan itu. Tapi kalau dia bisa, wah sedap banget itu. Nah kadang-kadang ada juga orang yang pertama bisa, kedua bisa, yang ketiga berat. Bisa juga kan. Tapi mesti dia berusaha aja. Udahlah, sama aja kan. Pertama, kedua, udah balas aja kejahatan dengan kebaikan. Tapi memang itu perang, dia perang dengan diri kan. Setannya. Ya, ada setannya lagi juga. Setannya nggak pernah kamu baik sama dia. Udah begitu, kalau dia masih muda juga, umurnya sama dengan kita, emangnya dia siapa? Kita siapa? Nah, setannya seneng setannya. Mas Kiai menyangkut kematian tadi Pak Kiai ya. Ada orang yang mati karena emang dia sakit Pak Kiai, atau dia kecelakaan. Atau ada juga yang mati mendadak Pak Kiai. Ada juga yang mati bunuh diri Pak Kiai. Apa itu kematian yang dikehendaki Allah atau bukan Pak Kiai? Tidak. Itu kematian bukan dikehendaki Allah. Kan kematian yang maunya dia sendiri. Tapi kan mati itu sudah tercatat. Dia matinya. Matinya. Dia kapan dia meninggal, Ya. dengan dalam saat apa, Betul. meninggal Tapi dalam cara bagaimana. meninggalnya kan enggak. Bukan itu cuma asbabnya Enggak. aja Pak Kiai. Jadi cara meninggalnya tidak, tapi kapan meninggalnya, tanggal-tanggalnya itu benar. Nah, cuman segala-galanya kan Allah bisa merubah semuanya. Kalau Allah mau merubah semuanya bisa. Nah, ini surat 13 ayatnya 39 itu. Silakan Teteh. Silakan Ibu Indah. Baik, terima kasih. Saya baca ya surat Al-A'rad ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab, lauh mahfuz. Allah itu bisa menghapus yang sudah Dia tetapkan, bisa juga menetapkan yang belum ditetapkan. Jadi nggak ada bagi Allah itu yang kehalang apa juga, enggak bagi Dia. Saya bisa menghapuskan yang saya tetapkan dulu, bisa juga saya netapin yang belum saya tetapkan. Jadi misalnya orang bunuh diri itu nggak ada di lauhul mahfuz. Bukan Tidak tercatat qadarullah-nya. gitu loh. Ini apa namanya, cara meninggalnya itu enggak, meninggalnya ya
Cuman cara meninggalnya harus tiap gini-gini enggak Oh, itu. itu nggak tercatat di Nggak. Nggak tercatat. Tapi kan segala sesuatu nggak akan terjadi tanpa izin Allah. Betul. Izin Allah, tapi belum tentu kan ridho Allah juga. Termasuk kayak meninggal disantet gitu ya Bu ya, gitu kan. Allah Ya. mengizinkan tapi Allah tidak ridho gitu maksudnya. Ya nggak ridho. Misalnya dia kenapa dia disantet kan? Padahal Allah sudah bilang kalau kamu itu selalu bermohon pada Allah tidak akan kena itu. Imbasnya bisa, cuman untuk kena sampai ke meninggal karena santet itu kan nggak mungkin. Kalau orang yang beriman kan, kan Allah udah janji sama orang yang beriman itu kan, yang surat 2:257. Surat 2:257. 257. Ya. Silahkan Ibu Aida. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, perlindungan adalah setan. Pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallah. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa Allah itu melindungi orang-orang beriman. Selama dia beriman berarti. Kalau dia misalnya dia sekarang beriman, kan bisa 1 jam kemudian tidak beriman kan? Bisa kan? Selama dia betul iman, terus ini namanya istiqomah, Allah melindungi dia. Bukan saja dilindungi, tapi dikasih tambah cahayanya, dihilangkan gelapnya. Kebalikannya, kalau orang-orang yang kafir, pelindungnya bukannya Allah, pelindungnya setan, jin, togut, dan ditambah gelapnya, cahaya diambil. Dan lebih serem lagi itu kalau dia meninggal, dia dimasukkan dalam neraka, kekal selamanya. Nah, kadang-kadang sering orang mengatakan begini, pertanyaan, Pak, kita nih bisa nggak sih ketemu sama orang tua kita nanti yang sudah meninggal? Ya bisa, dengan syarat satu, sama-sama iman. Kalau nggak beriman nggak bisa. Nah, kalau beda iman nggak bisa. Suratnya 52, ayatnya 21. Saya baca surat 52 At-Tur ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Sadaqallah. Jadi selama sama misalnya nenek kakeknya beriman, bapak ibunya beriman, dia juga beriman, pasti ketemu lagi. Kecuali kalau imannya sudah beda. Makanya sebetulnya orang yang beriman itu ya, kalau kita perhatikan di Quran ini, beruntung loh orang yang beriman itu. Dia di samping dijaga oleh Allah, didoain oleh malaikat 24 jam. Malaikat di Arsy. Coba lihat surat 40 ayatnya 7. 40 ayatnya 7. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 40 ayatnya 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Allah, dan mereka beriman kepadanya serta memohon ampun untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Allah, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu didoain oleh malaikat yang berada di Arsy. Malaikat di Arsy ini adalah dia tidak pernah turun ke dunia. Memang dia kerjanya itu cuman ngelilingin Arsy, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar.
Doain orang beriman. Subhanallah, alhamdulillah, doain orang yang beriman, orang yang tobat. Beriman, tobat itu didoain itu. Agar mereka diturunkan rahmatnya, diampuni dosa-dosanya, dan satu lagi, lepaskan mereka dari azab api neraka. Itu 24 jam didoakan oleh para malaikat itu. Nah, sedangkan malaikat ini kan dia berdoakan disuruh oleh Allah. Mintanya ke Allah, ya pasti disampaikan nih. Saya disampaikan mestinya yang berdua ini apa namanya dia sama Teteh nih, sama Teteh atau sama Po Ida nih ya. Saya bilang aja sama Teteh tuh, sama Po Ida, ini aja datangkan aja ke saya tuh. Bilangin nih, bilangin nih. Berdoa ya Allah, doanya Po Ida sama Teteh ini agak kekeh. Gini, dia doain, kata Allah doain juga. Mudah-mudahan Po Ida sama Teteh tuh biar hilang kekehnya. Dia mau, dia berdoa. Ya nyuruh Allah, mintanya ke Allah, udah pasti kabulin kan? Kan yang nyuruh kan Allah nih. Mereka tidak akan berbuat tanpa disuruh oleh Allah. Yang disuruh minta itu mintanya kepada Allah, yang nyuruh Allah. Ya pastilah kan. Dan yang paling asyik sekali apa? Doanya yang ayat 8 itu. Insya Allah. Saya, kamu ya? Kamu udah? Oh, udah. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat Ghafir ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Nah, jadi dia didoain oleh malaikat supaya masuk surga Aden. Sama siapa? Sama bapak ibunya, nenek kakeknya, pasangannya, anaknya, cucunya, turunannya. Itu didoain oleh malaikat 24 jam. Enak benar ya. Doa ini ya kita ucapkan, misalnya kita berdoa terus pakai doa ini. Bisa. Bisa. Itu kan Quran. Boleh. Malaikat pun kalimatnya ini. Malaikat kalimatnya ini, kita juga baca doa malaikat ini kan. Dan satu lagi permintaan malaikat juga ayat selanjutnya, coba Teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi itu doa malaikat lagi itu, supaya mereka itu jangan diberikan rahmat, jangan dihukum karena kesalahan mereka. Coba komplit banget kan? Mungkin dulu dia punya salah, tapi jangan kau hukum gara-gara kesalahannya itu. Ampuni dosa-dosanya, jangan sampai dia masuk neraka. Nah, itulah apa orang yang beriman itu. Hanya kalau orang beriman itu yang meninggal, wah kita sih boleh sedih, tapi jangan terlalu sedih. Kenapa dia? Kita tahu tempat kembalinya Pak. Kita tahu tempat kembalinya. Nah, yang paling kasihan itu kalau meninggal orang yang nggak beriman. Masya Allah. Dan kita tahu sedih banget kali Pak Kiai. Gimana nggak sedih banget? Coba lihat surat 32 ayatnya 12. Silakan Ibu Indah. Baik. 32:12. Surat As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Nah, jadi kayaknya orang-orang yang beriman tuh beruntung. Kalau dia nggak beriman nih, coba begitu dia cabut nyawanya, langsung dia ngomong ya Tuhan. Dia nggak bisa mencegah ini mukanya ya Tuhan. Sekarang kami tahu bahwa benar azab Engkau benar. Kami ingin berilah kami kesempatan ke dunia. Kenapa udah melihat
azab. Tapi nggak bersalah. Telat ya. Telat. Pak Kiai, menyangkut tadi menyabut nyawa Pak Kiai. Ada yang bilang ketika kita dicabut nyawa itu sakit banget Pak Kiai. Apa benar Pak Kiai? Apa Ya. itu berlaku untuk semua orang atau gimana Pak Kiai? Kalau semua orang beriman bisa aja, tapi kalau semua orang beriman sih enggak kayaknya. Kenapa? Kita lihat surat 16:30. 16:30. 16:30. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, surat 16 ayatnya 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayatnya 30. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Allah? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Terus 31 yaitu surga Aden. Mereka masuk mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Terus Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. nah, luar biasa kan? Kalau orang yang beriman itu. Jadi orang Allah kasih tahu orang bertakwa nih di dunia ini. Orang bertakwa di dunia ini juga sudah dibalas oleh Allah juga. Karena dia sholatnya, ibadatnya, sabarnya, baiknya, infak itu di dunia saja dia sudah merasakan senang, bahagia. Apalagi di akhiratnya, biar orang bertakwa itu lebih baik lagi kata Allah. Nanti di surga dia minta apa saja bisa. Di surga dia digambarkan dengan maribu sungai-sungai. Dan orang yang bertakwa itu sebelum nyabut nyawa aja mereka minta izin dulu. Assalamualaikum. Gimana Yul? Siap nggak? Belum sih. Karena kan di saat lagi tidur itu kan nggak bangun itu kan nggak merasakan sakit mungkin pagi. Iya. Apalagi lagi sujud kan. Iya, saya pernah dengar ceramah Iya. katanya gitu Pak Kiai. Ketika dicabut nyawa, mau orang beriman tidak beriman tuh katanya sakit banget. Iya. Tapi kalau kita lihat ada orang yang lagi sujud, Iya, indah sekali Pak Kiai. nggak pernah melihat ya, nggak pernah merasakan. Lagi Ada menyampaikan yang ngaji, tausiah lagi kayak gitu ngaji. kan. Iya. Pegang Al-Quran. Itu tidak Ya. ngerasain Nggak ngerasain. sakaratul maut yang katanya sakit banget. Iya, benar. Ada yang bilang gitu saja ya. Nah makanya tergantung dari amal ibadah orang itu selama hidupnya. Kalau amal ibadahnya baik selama hidupnya, pasti hasilnya akan baik juga. Tapi kalau dia selama hidupnya ngingkarin Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah ngaji, nggak akan mungkin baik. Kenapa nggak mungkin baik? Karena di surat 8 ayatnya 50-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Ayat 51, demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, coba. Mengerikan kan? Iya. Banget. Mengerikan banget ini. Jadi kalau ada orang yang meninggal jenazahnya biru-biru tuh belum tentu karena pembuluh darah. Iya, belum tentu juga. Jantung. Gitu Iya, ya. kalau Katanya kedokterannya kan ini Iya. karena Medisnya kan begitu, Iya, tapi medis. tidak semuanya yang penyakit itu juga seperti itu kan. Digebukin dulu, mukanya biru-biru, baru punggungnya. Ya berarti orang ini kan mungkin dia syirik, mungkin musyrik, mungkin nggak sholat, nggak ibadat. Kalau yang dosa-dosa kecil kan Allah bilang, kalau dosa kecil kamu tidak melakukan dosa besar, dosa-dosa kecil nanti hilang. Ada 2 kali kan malah kan. Iya. Tapi kalau dia lakukan dosa-dosa besar, dia nggak bertobat, minta ampun, mengerikan. Cut dulu. Oke. Azan. Dikat dulu atau lanjut?
Mungkin lanjut tinggal satu ayat lagi. Coba lihat satu lagi, suratnya 6 ayatnya 93. Silakan Ibu Aida. Ayatnya 93. Silakan Ibu Aida. Ya, saya baca surat Al-An'am ayat 93. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Nah, jadi orang-orang ngaku nabi, orang aku, saya bisa turunkan Quran kayak begini juga, berat. Dia juga mendustakan Al-Quran, berat itu. Yang injak-injak Al-Quran termasuk juga Pak? Ya termasuk. Berarti dia menghina kitab suci kan. Maka Allah bilangin nanti, begitu dia tekanan sakaratul maut, nanti disuruh oleh Allah, keluarin nyawamu. Keluarin nyawamu. Keluarin nyawamu. Ya siapa yang bisa keluarin nyawamu? Ngerikan. Lanjut ya, ada. Ya. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Aduh, mengerikan sekali itu. Nah makanya ya kita selama kita hidup ini hindari dosa besar, jauhkan dosa kecil. Yang penting dosa besar. Kalau dosa besar itu mesti tobat nasuha betul ya. Nggak bisa dengan kita harus tobat nasuha baru dia diampuni kan. Dan itu proses juga, tidak sekali jadi kan kalau dosa besar kan. Tapi kalau yang kecil-kecil itu bisa terhapus diri dengan ya sholat, ibadat, istighfar itu. Kalau dalam proses tadi Pak Kiai mengatakan kalau dosa besar ada prosesnya. Ketika sedang proses Allah mengambil kita Pak Kiai. Ya tapi dia berarti setelah dia beriman dan beramal soleh, baru dia akan diampuni. Makanya kan di surat 25 ya. Surat 25 ayatnya 70-71. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Al-Furqan ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Shadaqallah. Nah ini kan kalau kita lihat dari 68-69, jadi Allah katakan kamu itu Allah wanti-wanti jangan syirik, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau kamu kerjakan 3 ini, Allah katakan itu kamu dilipat gandakan, kamu dosanya menghinakan kamu. Nah kecuali ini nih, lihat kecualinya ini. Orang yang beriman beramal soleh, berarti dia udah berbuat nih. Bertobat. Dia udah berbuat, dia beriman beramal soleh, dan dia meninggal. Maka Allah akan terima tobat-tobatnya itu. Meskipun dalam proses tapi sudah berbuat, diampuni. Masya Allah. Diampuni. Yang kasihan itu kalau orang sudah belum sempat melakukan proses ini, tobat, meninggal. Nah itu. Nah makanya pada kita itu harus ya siap terus kayak 5 waktu ngaji. Tapi sebetulnya memang kalau kita ngaji terus itu kita selalu diingatin lagi. Meskipun ayat itu kita sudah tahu. Ya. Lagi tentang kematian Pak Kiai ya. Kematian kalau diulang-ulang tetap aja ada rasa takut. Tapi manusiawi nggak sih Pak Kiai ketika kita kalau aku belum siap mati gitu, takut mati itu
Semua orang Pak itu, Kiai. bukan semua orang. Semua orang pasti merasakan. Kalau orang itu minta apa? Biasanya kan orang kan kalau antrian beli tiket nih, dia mau beli dulu kan. Iya. Kalau antrian mati, dia yang paling belakang. Kira orang yang duluan. Masya Allah. Tapi boleh nggak sih Pak Kiai di saat kita diuji, kita meminta ya Allah kalau memang maksudnya bisa nggak sih dipercepat maksudnya gitu. Nggak boleh. Masya Allah, putus asa dong. Nggak Karena boleh. ada di saat kita sedang diuji terasa berat banget ya Allah, ambil aja nyawa saya sekarang. Nggak boleh. Masya Allah, nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu Jadi- putus asa termasuk Pak Kiai. Iya, kan tidak Allah katakan 3 kali kan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kamu putus asa kamu kafir. Tidak boleh kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kalau kamu putus asa rahmat Allah berarti kamu zalim. Tidak boleh lagi kamu berputus asa rahmat Allah, karena rahmat Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kamu, dosa besar, dosa kecil, sengaja nggak sengaja, semuanya diampuni semua. Jadi nggak ada istilah kita tuh putus asa. Kadang kenapa sih harus dia yang diambil duluan, kenapa bukan saya? Nggak Gitu. boleh. Nggak boleh Pak Kiai Nggak ya. boleh itu. Iya, ada yang orang stroke bertahun-tahun. Iya, rasanya udah mati aja Allah kayaknya lebih baik gitu. Gak boleh Pak Kiai Nggak ya. boleh. Tetap usaha Bukan terus. rahasia Allah tuh. Insya Allah bisa aja sembuh Pak Kiai ya dengan Iya doa bisa, dia. bisa. Positive Ya. thinking ya. Iya harus Masya positive Allah. thinking. Stroke ya. Iya. Stroke. Kesempatan tuh dia beramal baik sebenarnya. Baik Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai atas Alhamdulillah. pelajarannya pada Amin. podcast kita siang hari ini. Seru ya Ustaz ya? Betul Masya sekali. Seru banget ya. Tapi ngeri ya menghadapi kematian itu. Kita harus banyak beramal soleh Benar, dan Masya membalas Allah. kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau yang Juga ya, Betul ngomong tuh sekali. harus ngamalinnya. Masya Allah. Iya. Masya Allah luar Baik Pak Kiai, terima kasih. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita meninggal dengan keadaan yang baik yaitu Husnul husnul khotimah. khotimah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa, betul banget Ustazah. Karena siap nggak siap, mau Kita nggak mau harus siap. kematian Masya pasti Allah. menemui kita ya Pak ya. Menemui kita. Walaupun kita Tidak bersembunyi bisa ditunda juga ya Ustazah betul. ya. di dinding yang Bisa- tinggi tidak kata bisa Nabi ya. dipercepat Masya juga. Allah. Luar biasa. Luar biasa pelajaran hari ini. Karena kata Nabi orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Betul Ya. Pak Kiai ya. Masya Allah luar biasa. Baik, saya akan membacakan suatu surat yang pasti sudah sering kita dengar nih. Surat 29 ayatnya 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kamu dikembalikan. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, baiklah sebelum menutup pengajian, marilah kita mengangkat tangan kita. Masya Allah, sedang hujan. Kita mendoakan Pak Kiai. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Semoga Pak Kiai panjang umur, Amin. umur yang berkah. Amin. Dan semoga doa-doa Pak Kiai di tanah air, di Mekah, di Amin. Madinah, Amin. Ramadan, Amin. setelah Ramadan maupun sebelum Amin. Ramadan, semoga doa-doanya dikabulkan Allah, Amin. diijabah Allah, Amin. dan semoga anak, cucu, mantu, keturunan Pak Kiai selalu sehat, Amin. menjadi hamba yang soleh dan soleha, Amin. sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Amin. Dan begitu juga Yayasan Hazanah Kebajikan, Amin. semoga makin berkembang. Amin. Allah kirim donatur yang banyak, donatur yang istiqomah. Amin. Dan semoga kita yang hadir, Allah terima amal ibadah kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.